Ya, Shalom Callers dimanapun Anda berada. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan buat saya hari ini kembali boleh menyapa jemaat Tuhan, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya cintai. Pada siang hari ini kita akan belajar terus kedalaman firman Tuhan untuk membuat kita mengerti apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Sepanjang dari hari Senin yang lalu kita sudah bicara banyak tentang sengat maut kepahitan. Dan kepahitan ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal, tetapi sangat tidak dipahami dan dimengerti oleh banyak anak-anak Tuhan. Karena kepahitanlah sebuah dosa yang sangat laten, yang sangat tersembunyi. Sebab kenapa saya katakan demikian? Hampir tidak ada parameter atau standarisasi di dalam pelayanan buat orang-orang yang kepahitan. Ya, kalau kita seringkali memilih orang-orang menjadi diaken dalam sebuah gereja, maka saya percaya ada standarisasi yang dikerjakan. Misalnya dia harus lahir baru segala macam. Tetapi untuk yang kepahitan hampir tidak ada filter yang menyaringnya. Padahal kita berikan catatan kepada kita semenjak hari Senin kita bahas bahwa kepahitan, luka batin itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali dalam kehidupan orang percaya karena membinasakan begitu banyak orang. Artinya begitu banyak orang yang binasa, begitu banyak orang yang kehilangan imannya karena kepahitan itu. Dan Alkitab berikan catatan kepada kita dalam kitab Wahyu pasal 8, 9, 11. Bagaimana Alkitab sudah memberikan early warning, Alkitab sudah memberikan sebuah nubuatan bahwa kematian banyak orang percaya salah satunya di akhir zaman adalah kepahitan. Dan sepanjang 2 hari kemarin kita bahas yang pertama bahwa kepahitan itu membuat kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Artinya apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bahkan pelayanan kita pun akan menjadi sia-sia ketika kepahitan itu tidak terselesaikan dalam hidup kita. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus. Ketika dia disalib, kalimat yang utama dan pertama diucapkan adalah kalimat pengampunan. Dia berkata, ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, kalimat pertama yang diucapkan Yesus ketika di atas kayu salib itu kalimat pengampunan. Kenapa? Karena ternyata kalau tidak ada pengampunan dalam diri Yesus, artinya kalau Yesus hidup dalam kepahitan dan luka batin yang hebat menggerogoti hati dan pikirannya, maka kematian Yesus di atas kayu salib menjadi kematian yang sia-sia. Artinya sia-sia, kematian yang tidak berharga, kematian pengorbanan yang tidak ada nilainya. Sehingga saya mau simpulkan kalau Yesus kepahitan, maka tidak ada keselamatan sampai hari ini. Kenapa? Karena dalam Imamat pasal 22 mengatakan bahwa persyaratan binatang yang mau dikorbankan haruslah binatang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya binatang yang tidak bercacat, tidak bercela adalah binatang yang betul-betul tanpa ada sedikit pun celahnya. Salah satunya persyaratannya yang tidak ada celah adalah binatang yang tidak boleh ada luka. Ketika Yesus terluka hatinya, ketika Yesus ada kepahitan dalam jiwanya, ketika Yesus ada kebencian dalam hatinya, maka di saat yang sama korbannya menjadi korban yang sia-sia. Artinya Yesus tetap mati, tetapi korbannya tidak punya dampak untuk menyelamatkan kita. Kesimpulan dari poin yang pertama kemarin kita bahas adalah kalau kita hidup dalam kepahitan, maka track record kehidupan kita dan pelayanan kita sekalipun apapun yang kita kerjakan menjadi tidak bernilai, menjadi tidak berharga, menjadi tidak ada artinya apa-apanya. Ya, oleh sebab itu kita harus menjauhkan kepahitan, kita harus hidup dalam pengampunan, dalam kasih setia Tuhan. Yang kedua kemarin kita bahas ada tempat buat orang-orang dalam kepahitan. Artinya Tuhan tidak peduli track record kita, Tuhan tidak peduli seberapa hebat pelayanan kita, Tuhan tidak peduli seberapa dahsyat pelayanan kita. Seperti Yefta, seorang pemimpin yang hebat, yang bisa berperang dengan bangsa-bangsa yang ada sekitarnya dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Tetapi ketika kepahitan tidak bisa diselesaikan dalam hidupnya, ketika hatinya tetap penuh dengan kepahitan, apa yang terjadi? Maka Tuhan menghentikan perjalanan pelayanan Yefta. Hari ini Tuhan bangkitkan sebuah generasi yang layak,
yang siap melayani Tuhan, yang siap dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Dan Tuhan cari generasi yang hidup hatinya bersih, artinya tidak ada kepahitan. Jadi seandainya saudara kepahitan hari-hari ini, jangan pernah berharap saudara bisa dipakai Tuhan dengan karya Tuhan yang luar biasa. Itu yang kita dapatkan dari pengalaman seorang yang bernama Yefta. Hari ini kita akan belajar sesi yang ketiga. Mengapa kepahitan saya sebut dengan sengat maut? Artinya sengat yang mematikan, sengat yang sangat membunuh orang-orang percaya kepada Allah. Coba kita baca Alkitab kita di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, kita perhatikan Alkitab kita ayat 6 sampai 10. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10, perhatikan. Alkitab kita berkata demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, Alkitab bilang Daud berlaksa-laksa. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Lalu bangkitlah amarah Saul dan dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9-nya, sejak hari itu, Alkitab memberikan catatan, sejak hari itu dikatakan Saul selalu mendengki Daud. Ya, ayat yang ke-10-nya, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Yang menarik kalau kita baca Alkitab ini, ada sebuah pujian dari perempuan-perempuan Israel sekembalinya Daud dalam peperangan mereka. Lalu perempuan-perempuan itu menyanyikan dengan sukacita, dengan gerincing, dengan menari-nari. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu artinya puluhan ribu. Artinya perempuan-perempuan itu memberikan pujian kepada Saul, mampu membunuh ribuan musuh, tetapi Daud mampu membunuh laksaan, artinya puluhan ribu. Lihat akibat pujian yang hanya tujuannya untuk mengangkat moral, memberikan pengagungan, memberikan kehormatan buat dua pahlawan ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan Saul? Saul ketika mendengar perkataan itu, maka hatinya bergetar dan dia berpikir dan hatinya mulai memberontak. Kenapa diperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku hanya beribu-ribu? Maka dia berpikir, dia berasumsi, nanti ketika pujian itu terus menggema di seluruh Israel, bukan mustahil tahta Saul akan berpindah kepada Daud. Apa yang terjadi setelah peristiwa itu? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Kata dengki itu identik dengan iri, hampir ekuivalen senilai dengan kata benci. Artinya kita memberikan catatan, sejak hari itu dikatakan Saul menjadi benci kepada Daud. Kebencian yang bukan berasal dari kesalahan Daud, kebencian yang bukan berasal dari tindakan Daud yang membuat Saul terluka, tetapi kebencian yang berasal dari pujian yang tidak pantas diberikan kepada Daud, pikir daripada Saul. Dan kebencian itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-10 dikatakan, keesokan harinya, artinya tidak memerlukan waktu yang panjang, tidak dalam waktu yang lama, hanya dalam waktu yang sangat instan, hanya 1 kali 24 jam, hanya 1 hari.
Apa yang terjadi? Pada satu hari itu sangat mengubah kehidupan Saul dengan luar biasa. Kenapa? Karena tadinya Allah yang menguasai hidup Saul, Allah yang berotoritas dalam kehidupan Saul. Ketika Saul membenci, maka yang terjadi dalam ayat ke-10 adalah keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Saudara bisa bayangkan otoritas Allah, penguasaan Allah terhadap dirinya Saul begitu rapuhnya, direbut oleh kuasa kegelapan, diambil oleh setan. Ketika kapan? Ketika Saul membiarkan dirinya jatuh dalam kebencian, jatuh dalam kepahitan, jatuh dalam luka batin, jatuh di dalam hati akar yang penuh dengan akar kepahitan ini. Artinya apa? Saya mau jelaskan siang hari ini. Kenapa kepahitan itu menjadi sengat maut yang mematikan? Karena ternyata kepahitan itu adalah pintu yang terbuka iblis menguasai hidup seseorang. Ketika Saul tidak kepahitan, ketika Saul tidak tumbuh kebencian, maka otoritas ilahi dalam kehidupan Saul masih ada. Tetapi ketika Saul penuh dengan kebencian, ada kepahitan dalam hatinya, apa yang terjadi? Tidak dalam waktu yang lama, hanya 1 kali 24 jam, hanya dalam waktu 1 hari saja, iblis menguasai hidup seorang pahlawan Tuhan yang bernama Saul. Artinya apa yang saya bisa simpulkan dari poin yang ketiga hari ini? Kalau yang pertama, tidak ada perkenanan bagi orang yang kepahitan. Yang kedua, tidak ada tempat dalam rancangan Tuhan yang besar bagi orang yang kepahitan. Yang ketiga, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa orang yang kepahitan adalah orang yang gampang sekali dikuasai oleh setan. Kalau saudara mengikuti pelajaran daripada pelepasan, nanti mulai hari ini Pak Pendeta Nengah Suwardana dan Gembala Kol Denpasar akan mulai mengajarkan, akan live streaming setiap jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat mengenai pelayanan pelepasan. Salah satu orang yang sulit dilepaskan selain daripada okultisme adalah orang yang hidup di dalam kepahitan. Artinya kepahitan itu membuat iblis begitu lekat, iblis begitu gampang menguasai seseorang. Kenapa? Kepahitan itu menjadi sesuatu yang sangat mudah, membuat iblis mudah menguasai seseorang. Mengapa kepahitan itu menjadi pintu celah yang terbesar, iblis mampu dengan gampang dan mudahnya menguasai seseorang? Karena kalau kita belajar roh jahat dalam Alkitab kita, salah satu nama yang diberikan kepada roh jahat adalah Beelzebul atau Beelzebub. Ya. Yesus pernah dituduh melepaskan kuasa kegelapan dengan kuasa Beelzebul. Nah, Beelzebul atau Beelzebub itu artinya dalam bahasa Indonesianya adalah dewa lalat. Jadi Beelzebul, roh jahat disebut dengan nama Beelzebul yang artinya dewa lalat. Kenapa Beelzebul itu disebutkan dewa lalat? Karena ternyata cara kerja iblis itu dalam tanda petik seperti lalat. Apanya seperti lalat? Nah, kalau kita belajar, kita melihat, menganalisa dengan secara sepintas, kita menemukan salah satu tempat yang paling digemari oleh lalat adalah apa kira-kira? Salah satu tempat yang paling digemari oleh iblis, oleh lalat adalah tempat yang bau busuk, tempat yang kotor. Ya, tetapi yang seringkali kalau ditanya apa tempat yang digemari lalat, seringkali kita lupa untuk menyebutkannya karena kita nggak kecuali kalau kita ngalaminya. Bahwa lalat itu paling menggemari tempat di mana ada luka yang terbuka. Ya, ada luka yang terbuka. Contohnya, kalau saudara punya luka yang terbuka atau koreng di bagian tubuh saudara, jangan ditutup perban, dibiarkan terbuka. Lalu saudara keluar dari rumah. Dalam waktu tidak terlalu lama, mungkin hanya 10 atau 15 menit,
saya berani pastikan di mana ada luka saudara itu akan datang lalat-lalat yang akan mengerumuninya. Jadi artinya luka ini menjadi undangan terbesar bagi lalat mengerumuninya. Artinya lalat itu menggemari tempat di mana ada luka. Sehingga tidak heran orang yang kepahitan, orang yang hatinya terluka, orang yang penuh dengan kebencian adalah orang-orang yang gampang sekali dikuasai oleh setan. Ya. Sehingga tidak heran kalau kita perhatikan bahwa jedanya interval waktu orang kepahitan dengan melakukan tindakan jahat seringkali tidak perlu waktu yang lama. Contoh, kalau saudara di kantor dimarahin sama si bos, lalu dibilang bodoh lah, dongok lah, dungu lah, segala macam, saudara sakit hati. Pertanyaan saya, untuk punya pikiran yang negatif tentang si bos, doa dan harapan yang jelek sama si bos, itu perlu waktu 1 tahun kemudian atau langsung secara otomatis pikiran kita langsung jahat. Ya. Dan ternyata kita menemukan ketika kita terluka, maka seringkali otak kita punya pikiran yang jahat. Ketika dimaki-maki kita di si bos karena pekerjaan kita yang buruk, maka pikiran kita berpikir mudah-mudahan sebentar pulang dari kantor dari tabrak becak sampai mati. Mungkin ya. Artinya pikiran jahat itu sangat begitu cepat. Kita ingat beberapa kali terjadi pembunuhan. Orang-orang, saya pernah baca mungkin itu terjadi 7 atau 10 tahun yang lalu lah ya. Ada pasangan pacaran tapi bukan suami istri, mereka ini ya selingkuhan lah. Malam itu mereka kedugem, lalu yang laki-laki ini ribut sama ceweknya ini, lalu ceweknya ini memperkatakan perkataan yang jelek bahwa laki-laki itu tidak bisa ngurus lah segala macam, tidak punya uang lah. Lalu apa yang terjadi? Laki-laki naik pitam karena dihina seperti itu, lalu dibunuhlah perempuan itu. Lalu mobilnya diparkir di Bandara Soekarno-Hatta. Lihat, hanya lagi happy-happy, mereka menikmati dugem, tetapi karena perkataan pasangannya ini melukai hatinya, apa yang terjadi? Hari itu juga dia bantai, dia bunuh, dia binasakan. Artinya dari kejahatan, tindakan yang bahwa kepahitan itu celah yang terbesar, celah yang terbuka, iblis masuk dan menguasai kehidupan kita. Dan kita harus menutup pintu itu dengan rapat-rapat. Jangan biarkan iblis masuk dalam kehidupan kita dengan cara apa? Sekali lagi kita harus hidup dalam kuasa pengampunan ilahi. Makanya kekristenan tidak pernah mengajar membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Ketika kita membalas kejahatan dengan tindakan kita, maka kita sedang membiarkan hati kita dikuasai oleh iblis, pikiran kita dikuasai oleh setan. Makanya kita mengajarkan kepada kita, pengampunan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bayangkan saudara, seorang yang diurapi Tuhan bernama Saul, begitu mudahnya dia dikuasai oleh iblis, dan dia merancangkan pembunuhan demi pembunuhan kepada menantunya sendiri Daud. Sampai begitu sadisnya, begitu kejamnya. Kenapa? Karena dia orang yang terluka. Jadi hari ini saya mau sekali lagi sampaikan. Engkau mungkin hari ini terluka dalam kehidupanmu oleh orang-orang yang engkau kasihi. Engkau terluka karena suamimu berzina. Suamimu melakukan tindakan yang sadis, melakukan tindakan KDRT. Hati-hati dengan lukamu hari ini. Sebab lukamu jika engkau tidak pulihkan, engkau tidak tutup, maka luka yang terbuka itu akan membuat iblis bisa masuk dan menguasai kehidupanmu. Berapa banyak istri-istri yang melakukan tindakan membunuh suaminya, mencederai suaminya ketika suaminya ketahuan berzina. Itu semua pangkalnya adalah kepahitan, luka batin yang hebat. Berapa banyak hari ini kita menemukan orang-orang yang hidup dalam kepahitan, yang tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kepahitan itu membuat dia gampang dikuasai oleh setan dan iblis. Ya, hari ini tantangan buat kita semua, gereja Tuhan, Kolus dimanapun berada. Sebagai hamba Tuhan saya menyatakan hari ini, kita harus hidup dalam kuasa pengampunan ilahi. Sebab kepahitan itu celah yang terbesar iblis menguasai hidup seseorang.
Tidak perlu waktu 1 minggu, tidak perlu waktu 1 bulan, tidak perlu waktu 1 tahun. Saul yang tadinya diurapi Tuhan berubah menjadi monster yang menakutkan bagi Daud karena dia memburu untuk membinasakan Daud hanya gara-gara dia terluka. Jadi hati-hati dengan kepahitan ini. Hati-hati dengan luka batin ini. Jangan biarkan luka batin menguasai hidup saudara hari ini. Pelayananmu akan menjadi sia-sia. Apa yang kau lakukan menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak memberikan tempat bagi orang yang kepahitan. Dan hari ini kita menemukan sebuah kebenaran yang sangat paralel. Bagaimana kepahitan itu sangat maut yang mematikan. Sebab kepahitan itu membuat orang hidup dalam kebencian. Dan kebencian itu adalah celah iblis menguasai hidup seseorang. Oleh sebab itu maka hari ini kekristenan mengajarkan kepada kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jikalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Jikalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil dengan engkau, berjalan dengan dia 2 mil. Jikalau ada orang yang meminta bajumu, Alkitab berkata berikanlah juga jubahmu. Artinya hari ini kita harus punya rongga pengampunan. Kita harus punya speleng pengampunan yang lebih besar. Supaya apa? Supaya jangan pernah kepahitan itu melawat dan melanda hidup kita. Sekali lagi, kepahitan sangat maut yang mematikan bagi kehidupan kita. Hari ini tergantung sama kita. Semua anak Tuhan mau bertindak dengan iman bersama dengan Kristus, berjalan dalam kuasa pengampunan, atau membiarkan hidupmu dipenuhi dengan akar kepahitan yang nantinya tumbuh dalam kehidupanmu akan menghasilkan kejahatan dalam kehidupanmu. Sebab saya percaya hampir semua kejahatan yang sadis selalu dimulai dengan kepahitan. Nah, kalau saya kasih contoh begini. Menurut Bapak Ibu, scholars dimanapun Anda berada hari ini, lebih mudah mengungkapkan kasus yang mana nih kira-kira kalau kita jadi polisi? Yang pertama, kasus tabrak lari. Misalnya di satu malam ada korban yang kelihatan di pinggir jalan meninggal karena tabrak lari. Atau yang kedua, kasus pembunuhan dengan mutilasi, misalnya dipotong-potong. Kepalanya taruh di mana, kakinya taruh di mana, badannya taruh di mana, terpisah. Nah, pertanyaan saya, bagi polisi ketika mengenali siapa korbannya, mana yang lebih mudah mengungkapkan kasus tabrak lari, pelakunya maksudnya, mana yang lebih mudah mengungkap pelaku tabrak lari atau mutilasi? Kalau saudara nanya polisi, saya berani yakin dan percaya, kalau korbannya udah ketahuan, maka akan lebih mudah mengungkapkan pelaku daripada mutilasi. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau kasus tabrak lari kemungkinan besar antara pelaku dengan korban tidak ada hubungan sebelumnya. Ya, bisa. Karena kita aja punya jemaat rasanya ada 2 kali kecelakaan, yang satu meninggal, yang satu jatuh di motor, mengalami masalah di kepalanya gara-gara tabrak lari. Sampai hari ini polisi tidak bisa mengungkapkan siapa pelakunya karena sulit mencari runutannya antara pelaku dengan korban itu hubungannya. Tapi ketika kasus mutilasi ketahuan siapa korbannya, maka polisi sangat mudah mengungkapkannya karena dia dapat mengetahui pasti pelakunya orang-orang yang terdekat dengan dia. Dan darahnya dipastikan pelakunya adalah orang yang bermasalah dengan dia. Dan biasanya pelakunya adalah orang yang kepahitan. Ya, kita temukan beberapa kasus, misalnya di Surabaya pernah saya baca, ada seorang tokeh bos ya dibunuh, mati. Lalu diurutlah siapa pelakunya, ternyata pelakunya adalah karyawan yang pernah dipecat. Artinya orang dekat, orang yang tidak jauh dari hidupnya. Artinya kalau ada pembunuhan yang semakin keji, semakin kejam, tindakan yang semakin jahat, berani dipastikan orang yang pelakunya orang dekat. Dan biasanya orang-orang yang kepahitan. Hampir semua tindakan keji, hampir semua tindakan yang kejam, hampir tindakan yang bengis, semuanya dimulai akarnya adalah kepahitan. Oleh karena itu hari ini kekasih Tuhan, jagalah hati kita dengan kasih Tuhan. Hiduplah, nikmatilah oksigen kasih Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hati kita terjaga dari segala kepahitan. Sebab orang yang kepahitan akan dikuasai oleh iblis. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur siang hari ini anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan sebuah kebenaran yang penting dari hidup kami, bahwa kepahitan membuat kami dekat dengan setan, bahkan dikuasai oleh iblis, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan yang keji dan kejam. Hari ini kalau ada di antara kami yang kepahitan, istri yang kepahit dengan suami yang terluka karena istrinya, anak-anak yang punya kebencian pada orang tuanya, atau orang tua yang terluka oleh tindakan anak-anaknya. Hari ini hamba berdoa, kasih setia Tuhan limpah dan mengalir dalam kehidupan mereka, membebat setiap luka batin dalam kehidupan mereka, menjamah dan menyembuhkan setiap luka itu, sehingga setiap kami hari ini hidup dalam kasih setia Tuhan. Ada kuasa pengampunan, ada kuasa yang membuat kami terhindar dari cengkeraman iblis yang jahat, dan biarlah kami hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang hari ini hidup dan tumbuh dalam kepahitan yang hebat. Hari ini Engkau membebat mereka, mencabut akar-akar kepahitan itu sampai kepada akar-akarnya, sehingga hanya tumbuh kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hari ini anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa sebentar malam kita akan berjumpa dengan call malam, sapaan gembala call. Kita online lagi bersama dengan Pak Pendeta Domingus Foni. Dan nanti akan menyanyi talent offeringnya, yang menyanyi adalah putrinya Gloria Yohana Gloria ya, Gloria Victoria, maaf ya, akan menyanyikan pujiannya ya. Dan besok kita akan berjumpa kembali sesi 7 series tentang sengat maut kepahitan. Tuhan memberkati kita.